Om Swastiastu, Om Anubhadra Krataviyantu Wiswata, semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Made Gitananda Pramudia Chandrawardhani, NIM 20120211158 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai jawaban ujian akhir semester mata kuliah agama Hindu. Baik, langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi? Nilai-nilai dalam agama Hindu untuk mencegah perbuatan korupsi. Seperti yang kita ketahui, perbuatan korupsi adalah perbuatan yang tidak baik dan merugikan banyak orang. Dalam agama Hindu, jelas perbuatan tersebut bertentangan dengan ajaran-ajarannya. Adapun yang harus dilakukan umat Hindu agar tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi diantaranya adalah, yang pertama, selalu mengingat dan mendekatkan diri ke hadapan Ida Sang Hyang Widi-Wasa dengan melakukan sembahyang, dharma yatra ke tempat-tempat suci, berdana punya, dan lain-lain. Kemudian, menyadari dan memahami bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan yang tidak baik dan bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian, selalu berpikir positif dan dalam setiap perbuatan selalu mengacu pada ajaran Dharma. Selanjutnya, melakukan yoga, karena yoga akan membuat pikiran kita menjadi tenang dan damai sehingga terhindar atau tidak terjerumus ke dalam perbuatan korupsi dan perbuatan adharma lainnya. Selanjutnya, mengendalikan sifat triguna dalam diri, terutama sifat tamas, yaitu mengendalikan nafsu, ingin memiliki segalanya sehingga perbuatan korupsi pun dilakukan. Untuk mencegah hal tersebut, kita harus bisa mengendalikan sifat tamas dalam diri kita. Kemudian, mengendalikan satripu dalam diri kita. Satripu adalah 6 jenis musuh yang timbul dari sifat-sifat manusia itu sendiri. Satripu terdiri dari kama atau sifat penuh nafsu atau keinginan indranya, kemudian loba, sifat tamak, serakah dan rakus, kroda, sifat kejam dan pemarah, mada, sifat mabuk dan kegila-gilaan, moha, sifat bingung dan angku, dan matsarya, sifat dengki dan iri hati. Kita harus bisa mengendalikan satripu, terutama dalam hal ini adalah kama, loba, dan mada. Selanjutnya adalah mengendalikan sapta timira dalam diri kita. Sapta timira adalah 7 macam kegelapan atau kemabukan pikiran. Sapta timira terdiri dari surupa atau mabuk akan ketampanan atau kecantikan, dana, mabuk akan kekayaan atau harta benda, guna, mabuk akan kepandaian, kulina, mabuk akan keturunan atau kebangsawanan, dan kasuruan, mabuk akan keberanian dan kemenangan, serta sura atau mabuk akan minuman keras. Kita harus bisa mengendalikan Sapta timira dalam hal ini adalah dana, yaitu mabuk akan kekayaan atau harta benda. Soal berikutnya. Berikanlah pendapatmu apakah Banten dalam tradisi Hindu perlu dipertahankan. Tradisi Banten dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu dikenal dengan 3 kerangka dasar agama Hindu, yaitu Tattva, Susila, dan Upakara. Tattva adalah pola pikiran atau pengetahuan, Susila adalah perbuatan, dan Upakara adalah upacara. Dari ketiga aspek tersebut, salah satunya adalah Upakara yang dalam pelaksanaannya berlandaskan Tattva. Upakara erat kaitannya dengan Banten. Banten merupakan simbol bakti kita ke hadapan Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Banten juga merupakan yatnya, sehingga Banten yang dihaturkan harus berlandaskan tulus ikhlas. Jadi, menurut saya, Banten dan tradisi Hindu perlu dan wajib dipertahankan karena selain sebagai simbol bakti kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa, Banten juga merupakan identitas agama Hindu di Bali. Soal berikutnya. Nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang lagi marak dan berikan solusinya? Baik, inilah dia nilai-nilai dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online. Bisnis prostitusi online merupakan perbuatan yang menyimpang dari ajaran Dharma. Jelas hal tersebut melanggar ajaran-ajaran agama, yaitu ajaran Dharma atau kebenaran. Nilai-nilai yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online adalah ajaran Dharma seperti Trihita Karana. Dalam Trihita Karana diajarkan mengenai pelemahan, yaitu hubungan antar sesama umat dalam konteks positif, sedangkan bisnis
Bisnis prostitusi online mengarah pada hubungan antar umat manusia yang disalahgunakan sehingga hubungan tersebut termasuk dalam konteks negatif. Solusi yang dianjurkan diantaranya adalah melakukan atau mencari bisnis lain yang positif dan tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Dharma. Kemudian, selalu mengingat dan mendekatkan diri ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa dengan melakukan sembahyang, dharma yatra ke tempat-tempat suci, berdana punya, dan lain-lain. Kemudian, menyadari dan memahami bahwa bisnis prostitusi online adalah perbuatan tidak baik dan bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian, selalu berpikir positif dan dalam setiap perbuatan selalu mengacu pada ajaran Dharma. Kemudian, mengendalikan sifat triguna dalam diri, kemudian mengendalikan sifat satripu dalam diri kita, kemudian mengendalikan sabta timida dalam diri kita. Khususnya, yaitu dalam hal ini, surupa dan dana. Surupa adalah mabuk akan ketampanan dan kecantikan, dan dana mabuk akan kekayaan atau harta benda. Soal berikutnya. Ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan dan beri contoh? Baik, inilah dia panti asuhan dalam agama Hindu. Pada pembahasan mengenai panti asuhan menurut agama Hindu ini, erat kaitannya dengan ajaran Panca Yatnya, yaitu berfokus pada ajaran manusia Yatnya, di mana kita dapat berkorban untuk menolong sesama umat manusia. Umat agama Hindu sadar dan mengerti bahwa dengan mendirikan panti asuhan, merawat anak-anak yatim, membimbing, mendidik, dan menyayangi anak-anak tersebut merupakan salah satu bentuk dari yatnya, sehingga dilakukan dengan tulus ikhlas agar tujuan yatnya tersebut dapat tercapai. Suatu hal yang berlandaskan tulus ikhlas akan membuahkan hasil yang sepadan dengan usaha yang telah kita lakukan. Selain itu, panti asuhan dalam agama Hindu juga erat kaitannya dengan ajaran Trihitakarana. Trihitakarana adalah 3 hubungan yang harmonis yang menyebabkan kebahagiaan bagi umat manusia. Trihitakarana terdiri dari 3 unsur atau konsep, yaitu parahyangan yang artinya hubungan manusia dengan Ida Sang Hyang Widi, pawongan yang artinya hubungan manusia dengan sesama umat manusia, dan palemahan yang artinya hubungan manusia dengan lingkungan sekitar. Hubungan antara panti asuhan dengan ajaran Trihitakarana tercantum dalam konsep Trihitakarana yang kedua, yaitu konsep palemahan, di mana menjelaskan tentang hubungan manusia dengan sesama umat manusia. Hubungan tersebut harus terus dijaga dan dilestarikan agar senantiasa membawa kebahagiaan dan keharmonisan. Dalam panti asuhan, seorang ibu asuh harus bisa membuat hubungan yang baik dengan anak asuhnya agar anak asuh tersebut tidak tertekan dan dapat merasakan kehangatan kasih sayang keluarga sehingga dapat membentuk kepribadian yang baik pada anak tersebut. Dengan demikian, penerapan panti asuhan berhubungan erat dengan ajaran agama Hindu yaitu Panca Yatnya dan Trihitakarana. Soal berikutnya. Manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Inilah dia hubungan antara kepasrahan dan sifat korupsi. Hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia menurut saya memiliki hubungan yang bertolak belakang. Perlu diketahui bahwa makna dari kepasrahan itu sendiri sesungguhnya adalah kita melakukan suatu usaha dengan semaksimal dan sebaik mungkin dan hasilnya terserah kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sedangkan sifat korupsi adalah murni dilakukan secara sadar dan atas kesengajaan untuk kepentingan pribadi. Contohnya sudah ada pada kehidupan kita. Mantan Menteri Sosial Republik Indonesia dengan sadar dan sengaja melakukan tindakan korupsi terhadap dana bantuan COVID-19. Hal tersebut tentu dilakukan untuk kepentingan pribadi. Mantan Menteri Sosial RI bersama rekan-rekannya melakukan tindakan korupsi tidak dengan kepasrahan, melainkan dengan sadar dan atas kesengajaan. Itulah mengapa kepasrahan dan sifat korupsi manusia memiliki hubungan yang bertolak belakang. Soal berikutnya.
Dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan hubungan. Hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam kajian Center Yoga selama ini. Inilah dia. Pikiran, perkataan, dan perbuatan merupakan konsep Trikaya Parisuddha atau 3 perbuatan yang harus disucikan. Dalam penerapannya, Trikaya Parisuddha menjadi konsep dasar berperilaku baik, di mana diawali dengan pikiran yang baik, perkataan yang baik, dan muncullah perbuatan yang baik. Ketiga hal tersebut saling berhubungan dan selaras agar terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan di dunia ini. Hubungan ketiga konsep di atas dengan yoga dan pranayama memiliki hubungan yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan, terciptalah suatu tindakan yang baik. Yoga merupakan bukti dari hasil ketiga konsep tersebut. Melalui praktik yoga, dengan tekun dan disiplin yang kuat, hal itu merupakan upaya penyucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi, dengan kita melakukan praktik yoga, tanpa kita sadari, kita juga telah mengamalkan konsep Trikaya Parisuddha, yaitu berpikir, berkata, dan berbuat baik. Kemudian, hubungannya dengan pranayama adalah ketika kita melakukan praktik yoga, jelas kita harus melakukan pranayama untuk mencapai ketenangan pikiran dan raga menjadi rileks. Soal berikutnya. Dalam bab tentang bhakti, dalam Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidaktertarikan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Makna ungkapan Bhagavad Gita di atas adalah kita harus senantiasa mengingat dan melaksanakan kewajiban kita terhadap ide Sang Hyang Widi. Kewajiban kita sebagai umat beragama tentu harus diingat dan dilaksanakan. Agama Hindu mengajarkan umatnya untuk selalu berbuat dan mengutamakan ajaran Dharma. Dalam melaksanakan kewajiban seperti sembahyang dan mempersembahkan segala yang kita kerjakan kepada ide Sang Hyang Widi, hendaknya didasari dengan rasa tulus ikhlas. Dengan begitu, apa yang kita persembahkan kepada ide Sang Hyang Widiwasa, maka hidup kita akan terberkati dan jauh dari masalah dan mara bahaya. Soal berikutnya. Ngaben, banyak orang yang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Nah, jadi upacara ngaben bagi umat agama Hindu wajib dilakukan. Makna dari upacara ngaben itu sendiri intinya adalah untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya. Membakar jenazah atau ngaben merupakan suatu rangkaian upacara untuk mengembalikan segala unsur panca mahabhuta atau 5 unsur membangun badan kasar manusia kepada asalnya masing-masing agar tidak menghalangi perjalanan atma ke surga. Setelah jenazah dibakar, kemudian abunya dihanyutkan ke sungai atau laut. Hal tersebut bertujuan untuk melepaskan sang atma atau roh dari belenggu keduniawian sehingga dapat dengan mudah bersatu dengan Sang Hyang Widiwasa atau Mokshatam Atmanam. Selain itu, tujuan dari upacara ngaben lainnya adalah bagi pihak keluarga yang ditinggalkan, upacara ini merupakan simbol bahwa pihak keluarga telah ikhlas dan merelakan kepergian anggota keluarganya. Upacara ngaben juga termasuk yatnya, yaitu pitra yatnya, di mana yatnya yang kita lakukan kita persembahkan untuk leluhur. Memang benar bahwa upacara ngaben sangat boros dan memerlukan biaya yang cukup besar. Tetapi kembali lagi pada konsep awal bahwa agama Hindu merupakan agama yang fleksibel dan tidak mengharuskan umatnya untuk melakukan yatnya yang mewah dan besar-besaran. Dalam melaksanakan yatnya tentu ada tingkatannya, yaitu nista, madhya, dan utama. Yatnya yang dilakukan hendaknya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang kita miliki. Sama halnya dengan upacara ngaben, ada
Ada tingkatan niste, madya, dan utama yang dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang kita miliki. Soal berikutnya. Banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besar seperti ngentek linggih dengan biaya besar. Sedangkan untuk menyumbang beasiswa kepada anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu mengenai realitas ini? Nah, jadi menurut saya, orang-orang yang lebih bersemangat melakukan upacara-upacara besar seperti ngentek linggih dengan biaya yang besar adalah karena orang-orang tersebut mempersembahkan baktinya kepada Ida Sang Hyang Widi. Dalam agama Hindu, ada ajaran mengenai Catur Marga Yoga atau 4 jalan untuk mencapai moksa dan Jagadita. Catur Marga Yoga terdiri dari Bhakti Marga, yaitu jalan menuju Tuhan dengan jalan bakti, Karma Marga, yaitu jalan menuju Tuhan dengan perbuatan, Jnana Marga, yaitu jalan menuju Tuhan dengan ilmu pengetahuan, dan Raja Marga, yaitu jalan menuju Tuhan dengan jalan yoga. Orang-orang yang melakukan upacara ngentek linggih dengan biaya yang besar-besaran adalah pengamalan dari ajaran Bhakti Marga. Sedangkan, realitas yang telah terjadi adalah orang-orang lebih bersemangat untuk melakukan upacara yatnya besar-besar seperti ngentek linggih dengan biaya yang besar daripada menyumbang beasiswa untuk anak-anak miskin. Menurut saya, hal tersebut tidak sepatutnya dilakukan. Menyumbang beasiswa untuk anak-anak miskin adalah pengamalan dari ajaran Karma Marga. Seharusnya, ajaran Catur Marga dilakukan dengan seimbang, tidak hanya cukup menerapkan Bhakti Marga, tetapi juga ajaran Catur Marga lainnya seperti Karma Marga, Jnana Marga, dan Raja Marga. Dengan begitu, jalan kita menuju Tuhan atau moksha dan Jagadita akan dipermudah. Soal terakhir. Yatra Yogeswara Krishna Yatra Partha dan Urdara, Tatra Sirvyajo Bute Dhruva Nitir Matir Mama. Artinya, di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa, di sana ada kesejahteraan, kekayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Begitulah dikatakan pada Bhagavad Gita, Adhyaya 18, Sloka 78. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi makna dari sloka Bhagavad Gita di atas adalah di mana ada Tuhan atau Ida Sang Hyang Widi dan disertai dengan keyakinan terhadapnya, maka di sana pasti ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan kebenaran yang mutlak. Contoh pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kita mengikuti sebuah perlombaan. Tentu kita melakukannya dengan usaha maksimal dan dibarengi dengan doa yang tulus kepada Ida Sang Hyang Widi. Setelah melakukan usaha yang maksimal dan dibarengi dengan doa yang tulus, maka akan menghasilkan kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan kebenaran yang mutlak. Dengan demikian, apapun yang kita lakukan, selalu sertakanlah doa memanjatkan puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widi. Niscaya di sana pula pasti ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan kebenaran yang mutlak. Baik, sekian dari pemaparan saya mengenai jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah agama Hindu. Terima kasih telah mendengarkan. Saya undur diri, pamit. Om Santi 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 Om, dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih.